ngopi yuk di Kopken. Kenapa Kopken cok? Tomorrow apa ya? Dekat lagi. Cuma rasanya tuh beda lah, enak lah di Kopken tuh. Ayo apa ya lah? Yuk. Nah, barusan adalah contoh sederhana banget dari dunia ekonomi nyata. Produknya mirip, tapi setiap orang punya pilihan berbeda. Itu dinamakan dengan pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopolistik. Jadi, ayo kita bahas lebih dalam kenapa sih hal kayak gitu bisa terjadi di pasar monopolistik? Perkenalkan, nama saya Agus Tepu dengan NIM C0E025005. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfat dengan NIM C0E025007. Perkenalkan, nama saya Irham Nasyal Fisya Putri dengan NIM C0E025001. Perkenalkan, nama saya Sartiman Nur Hinaga dengan NIM C0E02502. Perkenalkan, nama saya Arini Naisila dengan NIM C0E025039. Perkenalkan, nama saya Aulia Budiawan dengan NIM C0E025037. Perkenalkan, nama saya Beni Yuna dengan NIM C0E05027. Halo semuanya, kami dari kelompok pasar monopolistik. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang apa sih dan dimaksud dengan persaingan tidak sempurna. Dan fokus utamanya adalah pasar yang paling sering kita temui, yaitu pasar monopolistik. Pasar dengan banyak penjual tapi memiliki produk yang berbeda. Itulah yang bikin harga, kualitas, dan merek bisa bervariasi. Langsung aja yuk kita mulai pembahasan pasar monopolistik. Pasar bukan cuma tempat fisik. Secara ekonomi, pasar merupakan mekanisme mempertemukan penjual dan pembeli untuk transaksi barang dan jasa. Fungsi pasar antara lain sebagai tempat transaksi, penyedia harga, sarana distribusi, penyedia informasi, dan mendorong persaingan. Nah, ada dua jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, karena kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna, jadi contohnya itu seperti pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Singkatnya, persaingan sempurna yaitu banyak penjual dan produk homogen, monopoli satu penjual, oligopoli beberapa pemain besar, monopolistik yaitu beberapa penjual tapi produknya berdiferensiasi. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana banyak produsen menjual barang serupa namun berbeda corak. Misalnya perbedaan merek, kualitas, atau fitur-fitur yang ditawarkan. Ini gabungan dari pasar persaingan sempurna dan monopoli. Persaingan ada, tapi tiap perusahaan punya kekuatan harga untuk menentukan diferensi. Banyak penjual, tetapi kontribusi tiap perusahaan relatif kecil. Produk berbeda corak, itulah pembeda utama. Perusahaan punya sedikit kekuasaan dalam menentukan harga karena mereka loyalitas dalam merek dan diferensiasi. Relatif mudah untuk masuk pasar, tidak seketat pasar monopoli, tapi tetap butuh modal dan juga kreativitas. Persaingan dan harga sangat aktif, yaitu promosi, desain, layanan, dan branding jadi kunci. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Gimana sih harga pasar monopolistik terbentuk? Biar nggak pusing, mari kita bahas pelan-pelan dan pakai contoh di kehidupan sehari-hari. Pertama, lihat diferensi produk. Barangnya mirip, tapi punya ciri khas sendiri. Misalnya nih, minuman teh. Rasanya sama, tapi ada yang lebih wangi, ada yang lebih manis, dan botolnya pun ikut berbeda. Nah, hal itu membuat perusahaan memasang harga sendiri karena masyarakat punya peluang untuk menentukan seleranya masing-masing. Dan yang kedua ada biaya marginal, yaitu biaya buat bikin satu barang lagi. Kalau perusahaan bisa bikin biaya dengan lebih rendah, dia bebas menentukan harga dan bisa ngasih promo sedikit. Dia masih untung. Ketiga, lihat kebiasaan konsumen. Kalau dia gampang ganti merek, harga harus murah. Tapi kalau dia udah suka banget sama suatu merek tertentu, harga bisa dinaikkan sedikit.
Nah, sekarang kita tahu kan, pasar monopolistik itu bisa terbentuk dari 3 hal. Yang pertama, dari seberapa beda produknya, dan yang kedua, sudah seberapa murah biaya untuk membuat produknya, dan yang ketiga, seberapa mudah pembeli untuk pindah merek. Contoh paling gampang itu adalah industri makanan cepat saji. Contohnya seperti KFC, McD, Rich, dan Richeese. Semuanya jual ayam goreng, tapi bumbunya berbeda, levelnya berbeda, bahkan suasana tempatnya juga berbeda. Nah, jadi dari perbedaan itu, maka harga juga akan berbeda-beda. Ada harga yang mahal karena tempatnya nyaman, ada yang harganya murah karena fokus pada paket pelajarnya, dan ada juga yang terkenal saus pedasnya. Walaupun mereka menjual produk yang sama, tetapi nilai tambahnya akan berbeda, dan harganya juga berbeda-beda. Makanya pasar monopolistik di Indonesia itu harus mengandalkan kreativitas, bukan hanya sekedar jual murah saja. Perusahaan harus punya keunikan supaya pelanggan mau balik lagi. Ekonomi mikro bilang pasar ini kurang efisien. Kenapa sih? Karena perusahaan cenderung memasang harga yang lebih tinggi dan memproduksi dengan jumlah yang lebih sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena perusahaan punya kekuatan tadi. Jika pelanggan udah suka sama satu merek, perusahaan tidak perlu untuk banting harga lagi. Akhirnya jumlah barang yang dijual lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna, dan harga yang kita bayar lebih mahal daripada harga yang paling efisien. Tapi kondisi ini bikin pasar menjadi lebih hidup. Perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat rasa baru, produk baru, kemasan baru, bahkan promo baru. Jadi kita sebagai konsumen akan dapat banyak pilihan. Jadi, pasar monopolistik dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penting bagi konsumen untuk memahami perbedaan produk dan memilih sesuai kebutuhan. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu kalian memahami tentang pasar monopolistik.